hati-hati Alter Ego kenapa harus bertemu di awal-awal oleh tim dari Thailand. Sersia Megamind sudah menggunakan Thompson kali ini memberikan tembakan ke area depan. Belum sama sekali mendapatkan damage yang mereka inginkan. Okta juga menggunakan pistol kali ini. Oh no, handgun. Dia dapatkan jumpshot dari seorang Okta, memberikan tembakan awas Okta. Oh no, player-player dari tim Sersia kali ini memberikan tembakan. Oh yeah, shotgun dari Earth. Menghancurkan harapan Okta untuk bisa bermain kembali di circle yang berikutnya. 3 melawan 4 kali ini. Alpha dengan handgunnya 7/60. Apakah berhasil men-takedown para pemain dari tim Sersia? Terketahui posisinya di molotov seorang Alpha. Berpindahkah? Tidak sepertinya Windy karena meleset lemparan yang dilakukan oleh anak-anak Sersia. Rosemary akan mundur karena sejauh ini yang kita lihat tadi cuman Okta yang punya auto atau assault rifle. Betul, dan itu pun udah berpindah tangan ke seorang Erdrin akhirnya. Dari tim Sersia, RAG dapatkan seorang Rosemary, bahkan 2 player lagi tumbang dan akhirnya Alter Ego. Seharusnya hanya tinggal 1 yang tersisa yang tidak terlihat juga di seorang putih itu. Ini harusnya putih itu coba untuk survive kembali sendirian yaitu tim Alter Ego. Dan ini bukanlah hal yang kita inginkan untuk di awal-awal pertandingan, Lodi. Emang yang tidak kita inginkan ini Windy, tapi ada yang kita inginkan yaitu Aston Martin di in-game PUBG Mobile Drive the Power. Ini dari tanggal 21 Juli sampai 13 September. Bisa kalian lakukan gacha untuk mendapatkan vehicle yang terbaik, yang terbaru dari PUBG Mobile. Dan lagi-lagi di Windy untuk bisa dapetin exit cantik Mara Morris. Rombak formasi mereka ingin mencoba lagi beberapa strategi yang lain. Namun kali ini strategi dari player-player RRQ adalah nge-push ke area para pemain dari FaZe Clan. Tertumbangkan satu pemain Hexas menuju ke area depan. Men-take down player dari tim FaZe Clan lainnya. Proning dilakukan oleh Vintress tadi tapi ter-take down. Ternyata di sisi lain ada Genesis yang ikut campur. Hati-hati no mercy. Karena terparty akan segera datang dari area high ground. Terlihat kali ini tim Genesis cukup mendapatkan informasi yang lebih ke area bawah. Genesis ada di pohon ternyata Windy. Hati-hati. Asa ter-take down oleh Master Smile. Tapi untungnya udah sempat masuk ke kampung pom bensin dari tim RRQ. Betul juga untungnya dari seorang Asa juga cepat banget inisiatifnya langsung mempop out lagi. Smile satu makan kembali oleh tim RRQ. Tapi nampaknya counter kembali pun Norway pun tumbang dan datang dari seorang Hexa sebagai belakang. Coba untuk counter tapi kalah close combatnya dengan punggawa dari seorang Simzai kali ini. Genesis mendobrak pertahanan defense dan akhirnya rata. No, RRQ dipulangkan di hashtag yang ke-16, Odi. Wah, terlalu terburu-buru gitu. Udah tahu kan seorang Hexas, No Mercy itu ada di open field takedown-nya. Kenapa Hexas gak nge-hold dulu? Fight di sini mereka menang, tetap aja zona menggerus SB bar mereka. Betul, dan apa zona pun nampaknya makin condong lagi ke bagian area utara. Dan kali ini di belakang di pick off juga dari seorang Aumstyle. UMP-nya on point, mendapatkan 1, dapatkan 2, bahkan Shorty juga mau finish lagi untuk poin mereka. Dan akhirnya kali ini Lobby X bertahan menggunakan FFP Gaming Mode. Dan akhirnya Infinity meratakan Genesis pulang di hashtag yang ke-15 dengan 4 poin eliminasi. Genesis sayang banget ya karma datang kepada mereka ketika cepat sekali meruntuhkan para player dari RRQ. Tapi mereka harus diruntuhkan juga oleh para pemain-pemain dari The Infinity. PJF dan Bigetron, mereka sepertinya masih ada konektivitas. Terus melakukan fight dari area jauh. Ini harusnya sih masih bisa dihindari ya antara tim Bigetron. Namun Kenan memberikan tembakan through the smoke dengan Scar L kali 3 ke area para pemain dari Geek of Fame Malaysia yang tertahan di area cekungan, di area low ground. Dan Red Face, oh no, di sisi lain tertumbangkan oleh seorang Audrey. Sama-sama player dari Indonesia tapi membela tim yang berbeda. Betul, dan kayaknya dari seorang Kenan juga nggak bisa terlalu YOLO ya untuk nge-pick ke bagian area. Gak mau terlalu terburu-buru melakukan push. Mungkin kalau misalnya ada informasi ter-takedown atau knockdown 1, mereka bakal commit push ke area depan. Tapi betul banget Windy Yuhaiman akan naik kali ini memberikan tumbangan. 2 pemain dari Bounce Gaming tertumbangkan kali ini. Yuhaiman ngeflank sendirian dibantu oleh seorang Kenan untuk menjadi salah satu player yang mengelabuhi lawan. Tapi Yuhaiman ada gangguan dari para pemain Geek Fame Malaysia. Kenan jangan ke sebelah kanan, itu terlalu open karena tim Geek Fame akan menumbangkannya. Dapetin satu lagi, gak bisa kemana-mana. Kill
shoot. Dan Yuhaiman masih ter-revive Windy. 3 poin eliminasi didapatkan oleh tim Bigetron Red Villains. Wow, tanpa adanya casualties dari tim Bigetron RV bisa menangin fight-nya secara utuh, secara clean untuk lawan-lawan mereka. Dan ini membuat poin baru lagi untuk tim Bigetron RV kembali bisa menggeser lagi. Kita berharap mereka bisa mengejar poin untuk tim-tim di atasnya lagi. Dan dari tim BN United mereka pun akhirnya mereka nge-hold area compound. Ini tipikal dari tim BN juga gak sih? Mereka punya circle, mereka punya compound. Mereka pun pasti akan nge-hold selama mungkin. Mereka pun kalau pengen langsung nyerang ke tim Secret pun susah ya kan. Mereka punya compound, mereka punya area berkerumun juga agak susah didobrak masuk. Tapi ini sih bisa banget. Tapi bukan malah Ghost yang dobrak masuk ke Max LV. Malahan Max LV yang mendapatkan satu keunggulannya untuk menumbangkan kembali satu punggawa dari dalam. Tapi dapatkan backup. BN United datang untuk bisa menghancurkan bagian diri seorang Ghost. Dan akhirnya Ghost dapatin lagi 2 knockdown. Dan akhirnya Gosu, ini luar biasa dan akhirnya ketiga kali Pro Dinakun dan akhirnya Gosu. Ini beda banget, what a nice play di seorang Gosu, 3 player down di absen satu persatu. Dan vehicle explosion membuat dari seorang Gosu pun tumbang dan Bigetron RV yang bisa mendapatkan keunggulan atas momen tersebut, Odi. Gak aware aku, ternyata Bigetron dapetin. Oh yes berarti, bukan oh no Wendy. Karena poin eliminasi akan masuk ke area tim Bigetron Red Villains. Namun fight terjadi di sisi lain antara Yudul Lions dengan Sersia. 2 player dari tim Yudul Lions takedown kali ini dan ditambah satu lagi. Ini nggak bagus banget karena last player standing kita tidak tahu ada di atas ternyata seorang Olio Chopper masih ke hold posisinya di low ground. Running shot yang masih belum beruntung untuk seorang Olio. Harus berpindah posisi sih, mau nggak mau karena udah ke lock dari tempat seorang Olio dari para player-player Sersia. Olio masih bertahan kali ini di UZ-nya. Apa yang akan dilakukannya? Oh, ternyata tembakan dari si lain, dari tim Morph GPX Windy. Aku kira tadi kan seorang Olio yang ngasih tembakan, tapi dia nembak apa? Ternyata dari Morph GPX. Betul, mereka pun ternyata baru kelar fight juga dengan tim lawannya mereka. Mereka dapetin 4 koleksi poin. Dan sejauh ini akhirnya The Xavier semakin lebih komit lagi disambut dengan hangat. Dengan granat bertubi-tubi yang dilontarkan juga dari sisi seorang Parajin. 3, 2, 1 granatnya dia masih ada 1 dan akhirnya dari seorang Parajin belum bisa mampu juga menumbangkan dengan granat utility yang dimainkan untuk tim The Xavier. Tapi tim Secret Putra pun tarik mundur akhirnya Morci ini pun hampir di pick up. Bergerak lagi langsung masuk ke area circle. Sedangkan seorang RNJ sudah mulai voting juga untuk vehicle. Lagi-lagi dari tim Bigetron RV. Kali ini Odi mereka split 2-2 dan lapar mengintai pergerakan dari tim Sersia. Yes, Bigetron di area timur mereka dapetin zona tapi kita belum tahu zona berikut. Luar biasa sekali ter-takedown lapar dengan cicil-cicil dengan tapping-tapping dari M4-nya menumbangkan seorang Chopper. Through the smoke dilakukan kali ini tapi belum berhasil untuk sekarang mendapatkan player dari Sersia. Jadikan eliminasi. Apakah Bigetron akan maju? Sepertinya Bigetron belum berusaha untuk maju karena posisinya sulit dan udah maju. Windy ternyata pegangan memberikan tembakan. Hati-hati ter-takedown Bigetron. Nah, ini berbahaya sekali dan ternyata lagi-lagi Kenan menjadi penyelamat untuk tim Bigetron sendiri. Tapi Yuhai jauh posisinya. Untung masih ada bagi sebagai satu tempat defense dari seorang Yuhaiman. Wow, 2 melawan 2 untuk Sersia versus dari tim Bigetron RV. Saturless diutus bagian belakang untuk memberikan backup juga untuk backup wiringnya ke area depan dari tim Sersia. RNJ maju juga dan akhirnya voting pun dilakukan untuk vehicle yang mereka masing-masing. Dan upaya revive di satu celah pohon kecil. Ada upaya penyelamat kenapa pakai Kenan. Mendapatkan juga satu pick up yang penting dengan last man standing. RNJ kali ini pakai Kenan. Coba untuk mulai make play lagi untuk tim Bigetron RV. Ayo Kenan, hitmark didapatkan juga kira dari seorang RNJ. Bisakah didapatkan last man standingnya untuk seorang Kenan? Akhirnya Yuhai di elim, di entry dahulu oleh tim Sersia. Betul sekali, RNG last player standing. Apakah akan merevive seorang Chopper yang ter-takedown kali ini? Namun di sisi lain ternyata Morman harus menghadapi The Infinity yang datang tanpa diundang. Dan unstoppable 10 eliminasi untuk tim Bigetron Red Villains sejauh ini Windy. Fastly dipulangkan di posisi yang ke-8 dan PJFV Bigetron dari tim Indonesia masih ada dan Sersia last player standingnya RNG nggak mampu untuk melanjutkan fight di stage yang ke-6. Betul, stage yang ke-6 dengan total 6 tim juga yang tersisa. Dan kita pantau kembali perjuangan dari tim Bigetron RV, Persija EVOS untuk mendapatkan hasil terbaik pastinya. Dan tim Secret Helton
Dia punya obstacle, dia punya area, mereka pun akan coba nge-hold aja, mereka sabar aja. Dan lapar, Kenan, 2 punggawa terakhir itu lagi-lagi hanya nyempil di tengah-tengah dari 2 player tim Secret, dibalas juga dengan granat. 3 player sebenarnya tapi mendapatkan lapar, mendapatkan juga opening knock-nya ke seorang Zero di tim Secret. Sabar Kenan, sabar karena 2 player masih akan hadapi. Lapar dapetin 1 lagi, 1 player terakhir, seorang Zrel. Akankah didapatkan seorang Raizal ke area player-player dari tim Bigetronit, dilontarkan ke area depan dan Zrel tertumbangkan, bahkan Raizal pun langsung pulang ke area lobby. Lagi-lagi Bigetron mendapatkan eliminasi untuk terus memupuk poin mereka. Zuxi, jangan overpay kepala suku, terus berikan tembakan ke area Infinity. Mereka punya tempat dengan advantage yang baik sekali, area tinggi dan juga lawan yang ada di open field. Salah satu kenikmatan yang tidak bisa dibohongi, tapi zona lagi-lagi Windy aku bahas tidak berada di area tim PJEV. Ya betul, mau nggak mau pun dari tim Persija EVOS harus bergerak lebih maju lagi masuk ke dalam area circle. Dan kita pantau juga fight yang lebih intens lagi. Geekway Malaysia berhadapan dengan tim BN United. Dari seorang Mika menggunakan granat, prodding pun dilakukan dan mengincar bagian belakang dari seorang Max LV. Dipantulkan granatin dan akhirnya meletup dan granat. Mika OP, belum se-OP tapi apa iya DBS bisa OP. Tapi ternyata tetek pun terjadi, tinggal The Last Man Standing dan diganggu ternyata Lobby X memulangkan The Last Man Standing dari lawan untuk mereka, dan Persija EVOS pun mendapatkan kembali stealing point eliminasi untuk tim BN. Yes, Infinity sepertinya kesulitan. Mereka menghadapi 2 tim, Logan menghadapi PJEV dan juga seorang Lobby X menghadapi tim Geek tadi. Luxi akan masuk area zona, Logan sepertinya sudah tidak akan bisa lagi untuk masuk ke area zona karena ini terlalu berbahaya. Windy tapi red space terbuka posisinya, Kenan mengetahui itu, namun prodding dilakukan masih selamat. Logan ditumbangkan oleh Plezan dan di sisi lainnya ternyata Lobby pun dipulangkan ke area lobby. Sisa tinggal 3 tim, Geek Fam, Bigetron, PJEV. Inilah dari Pride serumpun yang kita benar-benar ingin saksikan di late game Windy. Battle Indonesia versus Malaysia, tapi Zuxi terpick off dari seorang Kenan Bigetron. Dan juga seorang Lobby X menghadapi tim Geek tadi. Luxi akan masuk area zona, Logan sepertinya sudah tidak akan bisa lagi untuk masuk ke area zona karena ini terlalu berbahaya. Windy tapi red space terbuka posisinya, Kenan mengetahui itu, namun prodding dilakukan masih selamat. Logan ditumbangkan oleh Plezan. Dan di sisi lainnya ternyata Lobby pun dipulangkan ke area lobby. Sisa tinggal 3 tim, Geek Fam, Bigetron, PJEV. Inilah dari Pride serumpun yang kita benar-benar ingin saksikan di late game Windy. Battle Indonesia versus Malaysia, tapi Zuxi terpick off dari seorang Kenan Bigetron RV. Mendapatkan timing, dapetin momentumnya juga untuk menumbangkan sang kepala suku frontliner untuk tim Persija EVOS. Bahkan di steal, Demrut coba untuk nge-stealing 1 poin yang harusnya masuk ke dalam poin dari tim Bigetron RV. Tapi hati-hati juga, Demrut dia nge-hold juga. Dia masih punya area low ground sedikit. Dan Zuxi kepalanya terlihat tapping lagi, hit marknya belum masuk dan akhirnya lapar yang mendapatkan 1 poin penting atas tim Persija EVOS. 2-2 melawan 3 player Windy, namun Geek Fam Malaysia di counter tembakan dari Kenan tapi Kenan terlalu open field, gak punya obstacle sama sekali dan lapar akan berjuang sendirian untuk mendapatkan winner chicken dinner. Geek Fam Malaysia mereka betul-betul memanfaatkan keuntungan yang mereka miliki, masih punya vehicle, mereka juga punya tempat lowdown yang gak kedeteksi oleh lawan. Ditambah juga para player dari Geek Fam punya keunggulan dari kuantitas player masing-masing. Lapar terlihat sepertinya dan dipulangkan ke area lobby oleh para player dari Geek Fam Malaysia. 1 melawan 3 kali ini antara Redface dan juga player-player dari Geek Fam Malaysia. Di through the smoke saja, masuk langsung ke area dari seorang Redface. Dan apakah ini menjadi akhir dari PJEV? Dan betul, winner chicken dinner untuk Geek Fam Malaysia. Ya betul, tapi nice try juga pastinya buat tim Persija EVOS, buat tim Bigetron RV.